Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Laula muamalatil maula lil 'asi lataghayarat suratuhu fil zahir waswadda wajhuhu. Masyaallah. Penduduk dunia ini, rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini banyak sekali rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Andai kata enggak ada rahmat itu, andai kata rahmati Allah ini ndak ono, maka iso ketoro mana orang yang banyak dosa, mana orang yang enggak banyak dosanya. King polai oleh rahmati Allah dadi wong sing akeh dosa iki ketutupan. Laula mu'anatil maula lil 'asi, andai kata enggak ada kasih sayangnya Allah bagi orang-orang yang ahli maksiat di muka bumi ini, maka la taghayyarat, wajahnya orang yang banyak maksiat itu akan berubah jadi hitam. Berubah jadi hitam, akhirnya ketara oleh wong iki kayak gitu soal. Para aulia ngomong seperti ini karena mereka bisa melihat sesungguhnya kayak apa. Oh iki atine wong bersih, oh iki atine. Gara-gara rahmatnya Allah nggak ketemu akhirnya. Kalau bedanya wong sing sholati telat, sing wuduke tepak atau tidak tepak, orang yang tadi habis ngerasani atau orang yang tidak rasan-rasan datang ke masjid takbirnya sama-sama Allah Akbar tidak ketoro sing dosa sing. Tapi mereka para aulia itu tahu mana orang yang berdosa, mana yang tidak. Sampai dulu ada cerita salah satu aulia, ada satu orang itu yang memikirkan bab haid. Bab haid kan urusan darah. Jadi imam sholat Allah Akbar, di belakangnya ada wali yang lebih besar lagi makomnya. Si makmum ini ngomong setelah sholat, ya imam, ya apa? Saya tadi ngelihat ketika sholat, saya ngelihat kepalanya sampai itu tidak berbentuk kepala, bundur berbentuk darah. Ternyata ketemu imam ini lagi ngimami, sedangkan sebelum ngimami dia masih membahas masalah bab haid belum selesai. Masya Allah. Kenapa kok bisa ulia itu seperti itu? Hatinya bersih, basirahnya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka ya bisa seperti itu. Untuk bantuannya jin tuh apa bantuan jin? Kalau Nabi itu pernah ngomong firasatul mu'min hak, katanya. Ittaqu firasatul mu'min, katanya. Innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati. Firasatnya orang mukmin tuh hati-hati. Ojo sampai ente disangka mbek wong mukmin sing kena iku ketemu akhirnya apa? Karena apa? Karena hati mereka itu ketika melihat kepada seorang yang lain melihat dengan cahayanya Allah, saking bersihnya. Kaca cermin, kalau cermin itu bersih, ente berkaca kelihatan jelas sama enggak wajah ente? Kelihatan jelas sama enggak? Jelas. Cerminnya sudah tahunan yang kotor, kayak apa kelihatannya? Enggak jelas. Cermin sing wis jamuran itu enggak jelas ente kaca. Kenapa kita itu kok enggak bisa melihat orang mikir apa, misalnya enggak bisa nerawang misalnya? Hati kita kotor. Kalau wali itu kan zikir terus, tidak pernah putus dari zikir para aulia. Putus sedikit dari zikir, turun derajatnya. Turun derajat itu bagi mereka susah. Karena merasakan lezatnya berzikir itu seperti apa, pangkatnya diangkat sama Allah itu seperti apa, nikmat. Lalu kita kan zikir pengen ini. Kalau mereka tidak zikir, boleh ngerasa enak. Dengan berzikir itu ngerasa enak. Jadi lupa sama balasannya. Contoh misal ini orang kalau bersolawat tuh nanti masuk surga dan lain semacamnya. Mereka lupa sama keinginan surga itu mereka. Karena apa? Di dalam proses berzikir saja mereka sudah merasakan nikmat, apalagi di akhirat nanti. Itu para aulia itu seperti itu. Walhasil, gara-gara ditutupi oleh rahmatnya Allah, akhirnya kita ini tidak ketemu sing di maksiat sing di ndak. Masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Terus, nah seperti itu. Orang para aulia itu seperti itu sudah. Karena sudah merasakan nikmat dari mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam proses mendekatkan diri kepada Allah, mereka sudah merasakan nikmat, sehingga nikmat yang Allah wujudkan di muka bumi tidak ngefek sama mereka. Contoh para aulia, oh kaya raya, tak ngefek tadi. Kaya raya. Ada namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus ibn al-Imam Abu Bakar As-Sakran ibn al-Imam Abdurrahman As-Sigaf. Abu Bakar Adni. Oh, iki wali yang magomnya itu kayak sombong. Beliau tuh kayak sombong-sombong. Wah, sombong nemen wis koyo magome. Sampai-sampai beliau tuh kalau jalan itu naik kuda, sepanjang perjalanannya digelar permadani. Paham ya? Sepanjang dia berjalan dari sini mau ke Kejayan misalnya, digelar permadani. Jadi ada budak-budaknya itu yang lari gelar permadani terus. Habis digelar, habis dipek ditolong muter terus ngono. Ada yang ngomong di antara karomahnya beliau. Karomahnya beliau di antaranya apa? Setiap beliau itu berjalan pasti permadani di depan kudanya. Jadi kudanya nggak pernah nyentuh tanah. Kalau makan enak tok makanannya. Yang kemarin saya ceritakan yang setiap hari nyembelih hampir 100 apa 10 kambing itu loh. Itu terus apa? Nggak ngefek sudah. Nggak ngefek apa? Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ngomong lagi. Oh enggak. Kenapa? Karena apa? Ibadur Rahman ma yadurruhum sa'atar rizq, katanya Abi Al-Habsyi. Karena hamba yang sudah dapat predikat Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah Ibadur Rahman, yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka sudah dapat predikat diakui sebagai hambanya Ar-Rahman. Karena apa? Ma yadurruhum sa'atar rizq, rizkinya melimpah luas, tidak ngefek ke hatinya. Rizkinya banyak, tidak ngefek. Itu aulia apa? Ya mang mulai apa? Wus oleh nikmat sing agung, sampai dunia yang diberikan kepada Allah ini saking dicintai oleh Allah, dunia yang dituangkan kepada mereka tidak ngefek bagi mereka. Apa? Sudah merasakan lezat ketika munajat kepada Allah, ketika zikir kepada Allah, ketika mendekatkan diri ibadah kepada Allah dan seterusnya. Masya Allah. Masya Allah. Terus Qala radhiyallahu an, Rasulullah ngomong, man dakhal al-asbab binafsihi ma sa'adathu al-asbab, wa man dakhala fiha billah sa'adathu al-asbab. Ini penting ini. Apa katanya Al-Habsyi? Siapa orang yang pengen masuk ke suatu sebab atau ke suatu perkara, tapi dia mengerjakannya itu yang dia jadikan senderan atau yang dia jadikan sebagai pegangan adalah usahanya. Ente menuju sesuatu tapi ente berpegangan kepada usaha ente, suwe tidak bakal dapat ini, menggapainya tidak bakal dapat. Karena apa? Ikhtiar itu penting, bentuk ikhtiar itu penting. Tapi dalam ikhtiar itu coba jangan sampai ente merasa ikhtiarnya ente nanti yang bakal menyebabkan itu tercapai. Kerja ikhtiar tapi yang jadi powernya ente itu mbek pangeran kok bakal dikabulno. Ngono lho. Man dakhal, siapa yang masuk al-asbab kepada sebab-sebab. Sebab-sebab itu, asbab itu apa? Kerja, berusaha, itu masuk sebab. Tapi binafsihi, tapi yang dia jadikan sebagai sandaran itu adalah usahanya dia sendiri atau dirinya sendiri. Tentu saya pengen beli mobil misalnya, terus ente bisa yakin mencapai ente mendapatkan mobil itu gara-gara ente kerja tekun. Suwe. Paham?
Yang ente jadikan power, ente bisa mendapatkannya kerjanya ente yang ente jadikan power, paham? Bayarannya ente, oh tidak bisa. Tapi kalau ente menginginkan sesuatu, akhirnya ente berikhtiar. Tapi powernya ente bukan ente bersandaran, oh nanti saya dibayar sekian saya bisa bayar. Bukan itu yang menjadikan ente sandaran, tapi aku itu usaha, mandar di barokai ya Allah, akhirnya duit-duitmu moro-moro akeh. Oleh riti, mau barokah, penghasilanmu sekian, pengeluaranmu minimal, maksudnya enggak boros, akhirnya iso nyeling akeh, akhirnya iso tuku. Bukan usahamu yang kamu jadikan sebagai sandaran. Walaupun kamu berusaha, tapi bukan usahamu yang bukan jadikan sandaran. Bukan dirimu sendiri. Lah dirimu sendiri katanya Habib Al-Habsyi, ma sa'adatul asbab. Kalau ente masuk pingin sesuatu yang ente jadikan sandaran usahamu sendiri, tidak akan terbantu ente dengan usahamu itu. Tapi kalau orang itu menginginkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, terus yang dia jadikan powernya itu adalah kok pasti dikabulin oleh pangeran. Pangeran sing digawe power. Mengerjakan sesuatu, di dalam sesuatu itu yang ente jadikan power Allah. Kata Syekh Al-Habsyi, man dakhal fiha billah. Masuknya ente pakai Allah Subhanahu wa taala. Sa'adatul asbab. Usahamu akhirnya akan nolong ente nanti, paham? Oleh apa? Sik lek kon iki sing digawa pangeran rek bakal nulungi kok. Tapi lek kon sing digawa amu dhewe, ndak kira nulungi. Paham iki? Paham? Ngerti ya? Ente belajar. Terus ente berkeyakinan, kok aku iso juara, aku lek hafal sama ini. Oh, ndak iso. Tak kira barokah. Tapi ente belajar tekun. Ya Rabb, tolong ya Allah, barokah manfaat ya Allah, dibuka be pangeran. Paham ente? Karena apa? Ketika ente berusaha, yang ente jadikan terdepan tuh dari usaha ente bukan kemampuanmu apa? Pertolongan Allah. Dibuka. Lek kon usaha yang ente jadikan terdepan dirimu sendiri, kemampuanmu ndak kira ditolongi. Paham ente? Masuk kamu membawa dirimu jauh ente dari tujuannya, dari menghasilkan cita-citanya nanti. Kalau ente masuk yang ente bawa Allah Subhanahu wa taala, dapat nanti ente. Paham? Kalau ente masuk itu Allah yang ente bawa, wanggadat lahul asya, semua sebab itu nanti akan nolongi ente, bakal gampang pada ente, dan inggadat lahul asya, seluruhnya ini akan tunduk di bawahmu nanti. Masya Allah. Itu ente masuknya bawa dirimu sendiri, bawa pembawa Allah Subhanahu wa taala, itu tak. Paham ya? Paham tak? Terus katanya Habib Al-Habsyi apa? Wa ghadat lahul asya' min ghairi ta'ab. Semuanya itu bakal tunduk nanti kepada ente, bakal datang kepada ente tanpa ente capek. Semuanya itu bakal datang nanti. Paham? Masya Allah. Habib Abdul Haddad itu pernah ngomong. Ente tahu? Habib Abdul Haddad itu pernah ngomong, ente tahu enggak? Apa rahasia para aulia ini? Kok keramat? Rizkinya banyak, barokah, anaknya barokah, pinter-pinter. Apa rahasianya? Satu coba. Satu rahasianya mereka bisa seperti itu, satu. Apa? Ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wahtassahum bil mawaddati. Gara-gara satu mereka. Mereka itu jadi hamba yang mulia itu gara-gara apa? Atharullah rabbahum. Gara-gara yang mereka ithar. Apa ithar? Mendahulukan sesuatu yang lain, bukan dirinya sendiri. Gara-gara apa? Yang mereka ithar, yang mereka dahulukan tuh selalu urusan singkaitannya dengan Allah. Atharullah. Gara-gara seringnya apa? Yang mereka dahulukan tuh yang kaitannya urusannya Allah. Gara-gara ngono apa? Fa'atharahum. Akhirnya dipilih be pangeran. Lek kon selalu ngadep yang pangeran terus yang ditolong sini tuh dipilih be Allah. Dipilih. Atharullah, gara-gara yang mereka pilih itu selalu yang mereka kedepankan adalah Rabbahum, Tuhan mereka. Fa'atharahum, akhirnya dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak hanya dipilih tok. Kalau ente sudah memilih Allah, Allah akan milih ente. Enggak hanya dipilih tok be Allah ente. Enggak hanya dipilih tok sama Allah, apa? Wahtassahum bil mawaddati. Allah akan khususkan mereka itu mendapatkan mawaddah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya siji, pilihan pangeran.
Dhisikno urusane pangeran, ente bakal dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ente akan diberi kekhususan oleh Allah, nanti cinta khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat cinta khusus. Kalau kayak sekarang kita dapat rahmat umum, kasih sayang umum, maksiat ditutupi dan lain semacamnya. Tapi kalau sudah khusus cinta dari Allah, donga mandi, angkat tangan langsung dikabulno. Ndak bingung ambek dunya dan lain semacamnya. Itu udah pecinta khusus dari Allah Subhanahu wa taala kayak kemarin. Ladina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sudah ada pecinta khusus dari Allah seperti itu. Terus wahtassuhum bil mawaddati. Ada terusannya apa? Habahum wa asghahum bi ka'sil mawaddati wa anasahum bil ghurbi minhu wa birridha. Kalau sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, anasahum, Allah akan jadikan dia itu senang, tenang dengan merasakan apa? Merasakan al-ghurub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhonya, merasakan ridhonya Allah. Gara-gara dicicit tok, dhisikno pangeran. Oleh ridhoe kok dikek seneng kon, dikek rasa cedhek, dikek ridho be Allah. Habahum wa asghahum bi ka'sil mawaddati. Allah akan suguhkan ke hatinya mereka itu nanti apa? Ka'sil mawaddah, segelas kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, enggak bingung dan lain semacamnya. Ambil contoh, ada satu aulia itu Al-Imam Asy'ari As-Saghati kalau enggak salah. Ketika sholat ada kebakaran sampai merembet ke rumahnya. Bingung orang, oh imam masih ada di dalam, Imam Asy'ari As-Saghati masih di dalam, enggak keluar. Assalamualaikum, anak wong nyedek ya imam. Ini kebakaran, ayo lari. Ya kobong dah. Enggak sadar. Ngangkat tangan, buyar api ini. Tidak pakai sakti, tidak pakai poso sekian tahun, tidak oleh mangan iki, tidak ono. Sholat, sujud, wiritan. Terus sampai diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah. Saking khusyuknya sholat, panasnya khusyuk ini, ngadepnya pangeran ini, kalah panas dunia ini. Kalau orang jatuh cinta, supek meneng tok. Udah ada anak geni, gak anak apa ya? Nah anak geni, ente kalau pengen sesuatu, pengen HP, pikiran sesek dodom bang, panas. Lek oleh, ya kan, lega. Itu cinta duniawi, itu hawa duniawi. Loh ini hawanya, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tak kerasa kebakaran. Oh iya tak kebakaran, nggak tangan beres, geni. Kalah wik tangan, ndak ngetokno banyu, ndak ngetokno apa. Nabi Ibrahim dibakar, apinya begitu besar. Apa? Ndak minta Nabi Ibrahim, Allah yang ngasih. Kasih tahu sama api, ya nar kuni bardan wa salaman ala, dingin. Santai Nabi Ibrahim. Salat dan lain semacamnya. Di dalam api itu salat Nabi Ibrahim. Zahirnya panas, sesuatu yang panas, batinnya dingin. Ridhonya Allah maksudnya. Kuncinya satu tadi. Atharahum, pilihan pangeran, dhisikno pangeran. Bisa langsung jadi wali, oh enggak bisa. Kalau langsung jadi istimewa enggak bisa. Tapi kalau langsung jadi mulia, jelas mulia. Ente naruh daya ente untuk Allah, mulia. Detik itu ente mulia, sampai akhirat mulianya. Terus dipilih terus pangeran. Ridhonya pangeran terus, yang itu dulu kan, masya Allah. Terus mulia nanti itu. Biasa, hidup saya biasa ini miskin. Oh enggak lah. Bukan zahir ini yang penilaiannya, bukan zahir. Kalau memang dunia itu bisa jadi tolak ukur. Oh ini orang diridhoi Allah, oh ini orang disayang sama Allah. Akhirnya kaya. Mestinya Kanjeng Nabi Muhammad sugih nemen. Tapi bukti Nabi Muhammad miskin apa enggak? Miskin, enggak makan sampai 3 hari, diganjel batu perutnya. Ini bukan tolak ukur dunia. Buktinya kalau memang dunia itu pantas untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, buktinya orang kafir suki-suki, wali ini Allah adalah anak yang miskin. Oh berarti dunia itu bukan tanda kemuliaan seseorang di sisi Allah. Buktinya orang yang enggak sujud sama Allah disugihno ya. Jadi seperti itu. Apa?
cedek hati, barokah, urip enak, anak enak, keluarga enak, itu tandanya. Masya Allah. Terus katanya Nabi Al-Habsyi itu ya, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa sahlah. Orang itu mau nurut sama Allah tuh gampang aslinya kata. Apa sih? Nurut perintah Allah, jauhi larangan. Oh, masih kudu. Enggak usah repot-repot. Mana yang enggak bagus jangan dikerjakan, mana yang bagus kerjakan. Masya Allah. Mana perbuatan yang baik, cepat-cepat kerjakan. Mana perbuatan yang enggak bagus, cepat tinggal. Ngono tok aslinya. Enggak harus sholat sekian rakaat enggak. Oh iki api, langsung bismillah, Allahu akbar. Oh tadi saya dengar di pengajian baca tasbih sekian tuh bagus. Oh jangan langsung bismillah, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadilah ente itu absennya selalu muncul di tempat-tempat atau di pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu caranya itu. Taqwa sahlah. Jadi gitu. Kalau orang itu sudah nurut terus kepada Allah, nurut terus, takwa terus kepada Allah, rezeki takwa dewe. Iya loh, kenurutan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah itu termasuk salah satu asbab yang bisa menyebabkan rezeki itu lancar. Man yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Orang yang takwa terus nurut terus, makanya jangan khawatir para aulia iku apa kok urip enak. Ndak ono kerja, ndak ono apa, ketokane ndak ono kerja, ndak ono apa. Kerjane yang pangeran. Repot sujud itu. Berat. Membawa takzim mereka itu. Kalau kita salat cerewet-cerewet mari. Mereka itu salat nggawa ati, nggawa akhlak. Allah. Wedi, wong kate salat wedi mereka itu. Wedi salah, tidak tepak ngadep yang sapa boleh. Makanya berbobot rezekinya elok dunia. Ente kan. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, nang tenang alhamdulillah. Masyaallah. Ente tahu namanya siapa yang disebut tuh? Allah Al-Azim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Oh, wis koyo wong sing paling cedhek nyang pangeran, koyo wong sing di sepuro nemen ya Allah. Tapi alhamdulillah insyaallah husnudzon kepada Allah tidak mungkin rugi kan jadi gitu. Para ulama wedi salat Allah. Wedi salah. Diperhatikno sapa? Nah, jadi gitu. Kalau orang takwa terus, basyir birrizq katanya. Iya, seperti warzuqhu min haitsu. Loh, enggak usah kerja kan, enggak usah apa. Urusan dunia enggak usah bingung ini. Takwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti tidak bekerja itu tidak penting, mau penting kerja itu. Tapi hati kok cuk sampai beloknya urusan dunia itu ngono lho. Warzuqhu bakal dikasih rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Enggak sadar ini. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa nyelengi gaya haji ternyata. Lho, ndak ero. Moro-moro ya Allah. Ternyata bulan Ramadan ini ibu saya berangkat umroh. Ya Allah, ndak nyangka padahal kon sing nyelengi semendino, ndak kroso. Enggak apot, gampang, ndak pikiran. Ono ae rezeki ini ngono lho. Itu. Barokah. Barokahnya takwa, nurut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.